disuruh diam. Kita disuruh diam. Bapak. Benar bapaknya. Benar bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Oke teman-teman ya. Alhamdulillah di sini Suro, Lendra, saya juga Mbah Broto sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya teman-teman. Benar. Jadi malam ini kita putuskan untuk pergi menemui Eyang Dasarata ya teman-teman. Bagaimana yang kemarin Eyang Dasarata katakan, beliau ada sesuatu apa ya Mbak ya? Apa ya? Wangsit atau apa ya? Ya, mau nyampaikan Suro yang tetapi harus dengan Suro. Maksudnya amanat itu nggak bisa diwakilkan ke siapapun, harus bertemu dengan Suro. Nah, pokoknya intinya Eyang Dasarata itu bisa mengantarkan kita ke tempat di mana ayahnya Suro berada atau dikurung lah intinya. Itu atas dasar harus ada Suro, karena yang dapat membebaskan itu adalah Suro sendiri. Dan alhamdulillah teman-teman, kemarin kita sudah melewati cobaan yang mungkin menurut saya itu harus bertemu dengan ayahnya dulu supaya menyembuhkan Suro, tetapi di perjalanan kita malah tidak dapat bertemu dengan beliau karena yang dapat mengeluarkan beliau itu ternyata adalah Suro. Jadi kita putuskan untuk bertemu dengan ibunya Suro, dan alhamdulillah itu baru pertama kali. Malah saya pribadi itu melihat dari video teman-teman. Saya melihat ibunya Suro itu dari video. Saya nggak ngelihat langsung. Iya kan? Karena di situ sebelum itu malah saya beda loh Mbak. Kalau kita lihat langsung itu seperti mukanya itu bercahaya loh, putih bersih. Tapi begitu di kamera nggak kelihatan loh. Oh gitu. Surang lihat nggak Surang? Iya, putih bersih gitu ya. Ya orang saya di depannya ya Allah. Kalau saya bisa. Pikirnya ini kalau saya tak mau pulang itu. Tutur katanya itu halus. Oh gitu. Tutur katanya lembut, halus. Ya sebagaimana dia pun sama-sama Suro ingin bertemu ataupun rindu dengan anaknya, tetapi ya lagi-lagi mungkin karena keadaan ataupun sesuatu hal, jadi baru tadi malam lah mereka bisa bertemu setelah mungkin sekian lama berpisah teman-teman ya. Baik. Suro, apa yang diamanatin oleh ibunya sudah dibawa semua ya? Nah ini Mas, saya tuh tidur itu nggak nyenyak. Saya memikirkan yang dibawa Suro itu apa. Aku takon nggak dikasih tahu. Mau dibuka apa? Mungkin Suro juga kayaknya belum tahu lah. Nggak tahu emang. Suro juga kan nggak boleh dibuka juga. Iya, soalnya kita dapat seperti itu, kita nggak boleh ngelihat, nggak boleh dibuka sebelum tahu tempat di mana ayahnya berada. Berarti kalau gitu kita langsung saja menemui Eyang Dasarata. Nanti dari berkat beliau nanti kita dapat petunjuk kemana nih kita harus berjalan. Hari ini Pak Suro yang manggil Eyang aja. Eyang Dasarata. Iya. Bisa. Ini kalau bisa Pak. Oh, kalau nggak ngomong ya tadi, kalau ngomong bisa mah di rumah aja ya. Iya, Rosare. Iya. Ya kan kalau di sini biasa kan ya, Bang. Hah? Ya wis terserah monggo. Supaya Suro supaya. Iya. Ya aku tahu Mbak. Mungkin Suro di sini bisa mungkin karena sudah membawa sesuatu itu dari ibunya mungkin ya. Oh iya Saya juga mungkin. tahu.
Baik teman-teman, kita akan melihat Suro memanggil Eyang Dasarata. Pusing banget ya. Bah. Udah, wes, Bro. Yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau yang bernama Suro. Betul ya, Yang. Ya, karena dirimu lah yang dapat memanggil diriku. Assalamualaikum, Eyang. Waalaikumsalam. Ya, kalian Ya. juga ikut bersamanya. Iya, saya kemanapun anak saya pergi, insya Allah saya akan selalu mendampingi. Baiklah. Apakah kau sudah bertemu dengan ibu? Alhamdulillah sudah, Yang. Dan Ibu Suro memberikan ini, Yang. Sama selendang ini, yang kata ibu ini dapat melindungi Suro dari mara bahaya. Ya, saya tahu itu, dan saya mengetahui kegunaan dari semua itu. Karena dahulu ibumu pernah mengatakan bahwasanya ketika kau akan membebaskan ayahmu, kau harus membawa sesuatu dari istana. Nah, ini kalau boleh tahu isinya apa, ya? Nanti kau akan tahu, dan nanti kau juga akan tahu bagaimana cara menggunakannya. Baik, ya. Apa kalian sudah siap? Insya Allah sudah siap. Enggak, sini enggak. Kami berempat, Eyang. Kemarilah. Kameranya, Mas? Bentar, Mas. Udah. Bentar. Pejamkan mata kalian. Bukalah mata kalian. Duduklah. Gimana? Lembah Posong Bulu. Berarti kami ini sudah berada di Lembah Posong Bulu, ya. Benar sekali. Kau tidak mendengar begitu banyak suara teriakan di belakang sana. Iya, ya, betul, ya. Samar-samar, ya. Saya mendengarkan, tetapi samar-samar. Lalu apa yang harus kami lakukan, ya? Sebentar. Saya harus melindungi tempat ini terlebih dahulu. Ini tempat ini. Baiklah. Suro, Iya. ayahmu disembunyikan di tempat ini. Tetapi tidak ada satu manusia pun yang dapat melihatnya. Bahkan jika kami dari bangsa kami sendiri tidak melakukan suatu hal, kami sendiri tidak akan mengetahui di mana ayah kamu berada. Lalu untuk bisa melihat ayah Suro itu bagaimana, ya? Kau sudah ditakdirkan untuk menyelamatkan beliau. Iya. Kau harus menyatukan hati dan pikiranmu agar dapat melihat di mana ayahmu disembunyikan. Iya. Dan tugas kalian
menjaga anak ini supaya tidak ada satu makhluk pun yang mengganggu konsentrasinya. Selalu yang siap ya. Baik Eyang. Karena kalau sampai gagal melakukannya, selamanya kalian tidak akan dapat melihat di mana Raden Suryogelung berada. Kesempatan ini hanya berlaku satu kali. Baik Eyang. Lalu untuk Eyang bagaimana ya? Karena saya sudah ikut dengan kalian, tugas saya akan melawan ribuan pasukan itu agar kalian lebih mudah untuk berkonsentrasi. Sendirian Eyang? Seharusnya ibumu mengatakan kenapa ibumu memberikan dua benda tersebut. Oh iya Eyang. Ini Eyang pakai ini saja Eyang. Benar sekali. Biar bisa melawan. Sebetulnya ibumu sudah mengetahui ini semua. Maka dari itu, ibumu memberikan dua benda kepadamu. Benda yang pertama, kau dapat membebaskan ayahmu menggunakan benda itu. Iya ya. Lalu benda yang kedua, sebenarnya itu untuk diriku supaya membantu kalian. Saya sudah mengerti semuanya. Tetapi kedua benda ini itu adalah hak milik kalian. Harus dengan persetujuan dirimu agar saya dapat menggunakan benda ini. Tetapi jika kau sendiri tidak mengizinkannya, saya tidak akan dapat menggunakan benda itu. Tidak apa-apa Eyang pakailah saja selendang ini. Baiklah. Setelah kau menyatukan hati dan pikiranmu, kau akan merasa ini waktunya kau membuka mata. Dan ketika semua sudah terjadi, kau akan melihat di mana ayahmu disembunyikan. Setelah kau melihatnya, kau harus membuka benda yang kau bawa tepat di hadapan di mana kau dapat melihat ayahmu berada. Setelah kau melihatnya, kau buka benda itu, lalu kau taburkan di sekeliling benda tersebut. Oh ya, baik Eyang. Dan kalian mungkin tidak akan melihat apa yang berada di dalam lingkaran yang sudah dibuat oleh anak ini. Tetapi ketika nanti Raden Suryogelung keluar dari tempat itu, kalian dapat melihatnya. Ingat, kembalinya Raden Suryogelung mungkin berbeda dengan apa yang sudah kau pikirkan. Gambaran dari setiap mereka yang mengatakan keadaan ayahmu, mereka sejatinya tidak mengetahui seperti apa wujud ayahmu sekarang. Mereka hanya menerka-nerka, seolah-olah mereka mengetahui, karena Raden Suryogelung sengaja menyembunyikan jati dirinya ketika berada di dalam kurungan tersebut. Dan jika mereka mengetahui yang aslinya, maka seluruh iblis tidak akan terima dengan kenyataan itu. Karena mereka merasa sia-sia, untuk apa mereka mengurung Raden Suryogelung, sedangkan wujud aslinya masih tetap sama seperti sedia kala. Itulah kenapa setiap kali kau diceritakan oleh satu makhluk, mereka selalu berbeda-beda menggambarkan ayahmu seperti apa. Betul ya. Paham kan Surah?
Iya, suruh Ya. paham. Waktu itu pernah ada yang menceritakan ataupun bilang nanti wujud bapakmu akan seperti ini. Ya, Yang ini karena berkata, ketika mereka menceritakan itu, sejatinya para penjaga mendengarkannya. Dan kenapa saya bisa menceritakan ini kepadamu di tempat ini yang banyak sekali ribuan mendengarkannya. Di awal saya datang ke sini membawa kalian, saya mengatakan saya harus membentengi tempat ini terlebih dahulu. Itu bukan karena untuk perlindungan, tapi agar kita berbicara mereka tidak mendengarkannya. oh iya. Mereka melihat kita, tetapi apa yang kita katakan mereka tidak akan dapat mendengarnya. Sama seperti halnya kalian, ketika kalian berbicara dengan satu makhluk, ketika makhluk itu tidak mengizinkan untuk mendengarnya, maka kalian tidak akan dapat mendengarkannya. Oh, iya. Kalian mengerti? Ya, Baiklah, mengerti ya. tugas kalian menjaga anak ini supaya konsentrasinya tidak terganggu. Sementara saya akan melawan mereka. Karena hanya inilah dengan sekejap mereka akan lebur. Semoga amin. Baiklah, kau ingat tugasmu apa? Ya, suruh ingat ya, suruh harus menyatukan diri suruh dengan pikiran, dengan hati. Hati dan pikiran, supaya kau dapat melihat di mana keberadaan ayahmu berada. Ya, takut biar mas ini. Gimana ya? Ya, Mbak, masa muli Mbak? sebentar mas, tak jelasin dulu ya. Jadi kita sekarang berada di Lembah Musomuling. Semua tadi sudah diceritakan oleh yang dasar saya. Loh, kita kan tadi di dekat rumah. Iya, tadi kan kita sekarang sudah di bawah di tempat ini. Terus yang tadi pamit, Sebentar, oke. jadi Suro kan dikasih 2 buah nih dari ibunya. Jadi satu emang buat Suro supaya nanti bisa membebaskan bapaknya. Yang satu lagi dipegang oleh yang itu, dia yang akan melawan ribuan iblis yang ada di sini. Tugas kita menjaga Suro, sementing Suro kan fokus hati dan pikirannya kon supaya baru yang ditempatin ini. Karena sebagaimana yang Nah, dibilang bukankah kita harus nyari tempatnya? iya kan berada di sebuah batu. Nah itu katanya cuma Suro yang melihat. Kita coba bisa mengawal aja di sini. Oh, berarti tugas kita menjaga Suro jangan sampai hilang konsentrasi nih, supaya dia bisa ngerti di mana tempat bapaknya. Nanti setelah Suro mengetahui di mana tempat bapaknya, nanti Suro akan naburin benda ini di sekeliling. Emang itu isinya apa? Nggak tahu, dia juga nggak bilang. Katanya Suro naburin aja di situ. Nanti kita pokoknya menjaga, jangan sampai ada yang mengganggu Suro. Di surat apa? suruh mau bersemedi lah Pak. Oh, surat bisa hapus. Oh iya, oke. Oke. Nah gitu, kurang lebih seperti itu. Stay aja sini. Stay sini. Pokoknya kita menjaga Suro ya Mbak. Iya, benar. Oke, aku rokok di sini lah ya. Sambil nunggu. Ini. Ingat kan Pak, kita harus menjaga Suro. Tugas kita cuma menjaga Suro, soalnya di sini yang bisa melakukan semua itu cuma Suro. Oh gitu. Iya, kita nggak bisa apa-apa, kita cuma menjaga. Kamu merasakan sesuatu nggak ada di sini, Nda? Iya, dari
dari tadi. Iya, saya juga sangat-sangat merasakan udahnya. Berarti benar apa yang disampaikan oleh Eyang Dasara tadi, emang di sini tuh beribu-ribu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tapi kita harus tetap menjaga. Kita harus tetap menjaga siapa? Menjaga Suro. Jangan sampai Suro hilang konsentrasi, Pak. Katanya apapun yang terjadi kita harus menjaga. Itu serangan dari mana? Semoga Suro bisa menyatukan hati juga pikirannya. Tapi alhamdulillah enggak ya, si Suro sepertinya fokus banget. Dah. Kamu lihat nggak ada yang di ujung sana, enggak? Mana? Itu yang di ujungnya Suro depannya itu. Ujung jauh itu ada yang. Oh iya. Seperti ada yang datang itu. Coba enggak kamu, dijaga enggak? Baik. Jaga enggak? Itu siapa lagi? Hai, bangunlah. Hei. Kau siapa? Dirimu siapa? Jangan pergi kalian. Tidak Sadarlah. Urusanmu jangan ku. Diam. Saya tidak ada urusan dengan kalian. Anu kamera saja. Hebat juga dirimu. Tapi saya tidak ada urusan dengan kalian. Kemana kau? Hai, bangunlah. Bangunlah. Kurang ajar. Pergi kau. Aman om. Bah. Kita jangan ganggu dia loh. Ada yang datang lagi. Astagfirullah. Sudah masih fokus. Subhanallah. Hampir saja. Tadi ada yang datang. Iya. Datang. Mencoba menyerang. Tadi baru aku bilang ada yang datang. Yang tadi di ujung kan? Oke. Ya wis. Cepet. Astagfirullah. Lalu bagaimana ini? Ya, kita tunggu aja apa. Yang terjadi, yang penting kita di sini tugasnya menjaga. Oh iya benar. Sambil kita membantu itu. Oke. Udah. Gimana, Rok? Nah, diam aja dulu. Banyak biar kita ikut aja deh. Itu suruh mau mana tuh? Oke, kita ikut aja. Hah? Iya, bawa. Rok, mau mana, Rok? Suruh. Dah. Kita ikutin aja. Kita nggak usah bertanya-tanya. Kita ikutin aja. Hati-hati. Coba berhenti. Tuh. Suruh berhenti tuh. Tuh. Samperin apa gimana? Samperin nggak apa-apa ya? Suruh ngapain itu? Nggak tahu, dia seperti kayak berjalan menaburi. Dia menaburi sesuatu. Apa itu? Apa lihat? Berarti isinya itu Mbak, nggak tahu tuh. Yang ditabur apa saya juga nggak tahu. Cuma kalau dilihat jelas sih mungkin seperti apa ya Mbak? Ya tahu. Coba disantarin Mas.
kita nggak lihat apa-apa kan? Saya nggak Suruh lihat. hanya menatap. Tadi katanya cuma suruh nanti kalau bisa melihat. Oh, Cuma suruh. tuh. Suruh seperti ini loh apa? Iya, dia melihat. Kayak melingkari Iya, kan? melingkari dia. Dia jadi seperti melihat. Berarti di situ tempatnya si bapaknya berada mungkin ya Bang. Soalnya tadi yang disampaikan seperti itu. Dia harus melaporkan benda itu. Apa sih yang ditaburkan? Kok suruh mundur? Loh, kok kayak orang bingung? Coba tanya. Gimana, Bu? Suruh. Bah. Enggak, suruh kayak orang bingung. Ya, biar saja. Jangan diganggu Bah nanti. Wah, Ayo. sebentar. Suruh, Iya, Yang. tugasku sudah berhasil. Alhamdulillah. Semua, tidak ada satupun yang lepas dari tanganku. Iya, terima kasih, Yang. Baiklah, apa kau sudah melihatnya? Suruh sudah melihat. Di mana? Di situ, ya. Baiklah, selanjutnya duduklah, gunakan ini. Tempatkanlah di mana, di tengah-tengah yang sudah kau lingkari. Baik, Yang. Lalu kau mundur kembali. Duduklah seperti semula. Pusatkan hati dan pikiranmu. Dan ada satu lagi. Apa, Yang? Untuk mengangkat ayahmu supaya mereka dapat melihatnya. Kau mempunyai kekuatan yang belum pernah kau gunakan. Ini saatnya kau sebagai anak tunjukkan bahwa kau mampu menyelamatkan ayahmu. Mengerti? Mengerti, Yang. Suruh akan usahakan itu, Yang. Baiklah. Tugasku hanya sampai di sini. Oke, ya. Terima kasih, Yang. Setelah kalian sudah bertemu, nanti kalian akan tahu bagaimana cara untuk kalian pulang ke tempat semula. Terima kasih, Yang. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suruh sih. Astagfirullah. Dia jadi Suro Mbak. Suro Suruh udah selesai apa? Suro disuruh naruh selendangnya itu di tengah-tengah di tempat tadi dia menakutkan. Terus habis itu Suro suruh duduk lagi, suruh berkonsentrasi hati dan pikirannya supaya dapat bertemu dengan bapaknya. Terus tugasnya si Eyang Dasarata katanya udah selesai. Nggak ada satupun yang tersisa. Itu. Disuruh diam. Kita disuruh diam. Mbak, Kalian lihat nggak? aku lihat tapi Suro menggeledak loh Mbak. Gimana ini Mbak?
Kok diam saja ya? Apa yang harus Suruh mana suruh? Astagfirullahaladzim. Seperti ini apa? Gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, tadi terus kita suruh menjaga aja. Dia ngambil apa sih itu? Dia ngambil guys. Bapak, Benar bapaknya. Benar bapaknya. Tapi kita nggak dengar apa yang mereka ngomongin ya. Dipanggil, kita dipanggil. Ayo, maju, maju. Maju, maju, maju. dan satu lagi Lendra. Oh, apa ini? Bicara Saya senang sekali. Alhamdulillah Bapak. Kamar Nuhur, kau sudah besar, Nak. Kamar Nuhur, Kau siapa? saya bapak angkatnya anak ini. Anak ini berarti
kau adalah suami dari Dewi Lanjar. Bukan. Jadi saya adalah yang menemukan anak ini pertama kali, dan setelah saya menemukan itu tak rawat sama saya. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Sama-sama. Saya sudah menunggu 19 tahun sampai di detik ini. Tadi mengatakan sampean Damar Luhur. Damar Luhur. Benar sekali. Oh, berarti nama anak ini Damar Luhur. Benar. Soalnya saya kan tak beri nama juga sama saya. Tak beri nama itu Suro. Bagus sekali nama itu. Baiklah, Suro. Iya Bapak. Saya sampai terharu. Suruh juga Pak. Terima kasih. Kau sudah menemani anakku sampai sebesar ini. Sudah menjadi kewajiban saya. Saya sudah anggap Suro ini seperti anak saya sendiri. Saya tidak membeda-bedakan dengan anak-anak saya. Kau sudah memiliki keluarga. Saya sudah memiliki keluarga. Alhamdulillah. Suro, Iya Bapak. nanti setelah diriku kembali, kau akan kutemukan dengan ibumu. Tapi Suruh sudah bertemu dengan ibu Pak. Benarkah? Benar Pak. Jadi kami semalam sudah menemukan Dewi Ratihan yang sampai maksud. Saya menyium bau Dewi Rati di tempat ini. Anu bedanya Suro. Suro. Ya, Bentar. Senternya mana? ini. Dari apa? Apakah Dari itu. Ya. Bungkusan yang benar sampean bernama Suryo Geni? Benar sekali. Diriku terkurung selama 19 tahun sampai hari ini. Berarti kau sudah 19 tahun. Bukan ini yang saya maksud. Tetapi wanginya saya masih ingat. Iya. Pak. Rendangnya Suro. Apakah ini ya? Benar sekali, Pak. itu ibu yang memberikan langsung kepada Suruh. Lama sekali saya ingin merasakan harumnya Dewi Rati. Terimalah. Jadi momen bertemu dengan saya memanggil Bapak. Baiklah. Ya. Jadi Suro itu sebetulnya sudah lama sekali ingin bertemu dengan sampean. Tetapi tidak mudah. Sulit sekali. Penuh rintangan. Tidak ada perjuangan yang mudah, saudaraku. Setiap keinginan pasti ada rintangan. Kau tahu, diriku terkenal memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Sebagian dari itu berada di mustika ini. Ya, dahulu saya bertemu dengan sahabat saya. Beliau adalah waliullah
beliau memberikan sebuah mustika yang bernama Mustika Sulaiman. Dan selama ini tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengalahkan diriku karena mustika itu. Dan saat ini sudah waktunya diriku mewariskan mustika itu kepadamu, Suro. Ya, tetapi jika dirimu tidak membutuhkannya, kau bisa memberikan kepada saudaramu. Itulah selama ini yang menjadi kekuatan dalam diriku. Selendang dari ibumu bawalah. Jadi bawa apa? Buat apa? Setelah ini saya akan menemui Dewi Ratih. Dan saya akan bertempat tinggal di dalam istana Kanjeng Ratu. Jadi sampean mau bersatu dengan Dewi Ratih. Benar sekali. Satu lagi. Kenapa, Pak? Peganglah. Itu adalah garam. Garam gitu, Pak. Garam itu kau mengambilnya akan utuh seperti itu kembali. Tidak akan ada habisnya sebelum lautan mengering. Garam ini ditakuti oleh para iblis. Kau juga dapat menggunakannya sebagai benteng di tempat tinggal kalian. Simpanlah semua ini. Terima kasih. Kau sudah menjaga anakku. Dan kau sudah besar, Mak. Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Jika dulu saya tidak menitipkan kepada Dewi Lanjar, mungkin saat ini saya tidak dapat bertemu denganmu. Saya menunggu selama 19 tahun karena saya sudah tahu yang dapat melihat diriku dan dapat merasakan keberadaanku adalah anakku sendiri. Semua sudah terwujud, semua sudah digariskan. Suro, Iya, Pak. mungkin Suro ada sesuatu kata yang mau diucapkan sama bapaknya. Pak. Ya, ini sebetulnya sih bukan ucapan terakhir ya, kelak juga semoga kita bertemu kembali. Kita dapat bertemu sesuka hati. Kapanpun kau memanggilku, aku akan selalu hadir di dekatmu. Dan ini saatnya diriku juga menjaga di alamku. Kau, saudaraku, tetaplah merawat anakku sampai nanti kita dipisahkan. Dipisahan apa itu, Pak?
Semua tidak ada yang abadi, anakku. Mungkin Bapak dapat berkomunikasi dengan dirimu karena ada sesuatu hal dalam dirimu. Jika kau tidak bertemu dengan ayahmu, mungkin kau juga tidak dapat menemukan diriku. Pelajaran yang kau ambil dari semua kejadian yang sudah kau alami, itulah guru sebenarnya. Dan di dunia kalian hanya memiliki 3 hari. Kemarin, esok, dan juga sekarang. Kemarin adalah pelajaran yang berharga. Sekarang adalah pengalaman untuk ke depan. Dan esok tidak ada yang tahu kita masih bernafas atau tidak. Jadikan itu semua sebagai guru. Anggaplah setiap manusia yang mengingatkan dirimu adalah guru. Semakin kau memperbanyak ilmu, kau juga harus mengamalkannya. Semakin banyak yang kau dapatkan, kau harus membagikannya. Dan semakin banyak kau membagikannya, akan semakin berat tugas yang kau harus jalani. Tetaplah belajar menjadi manusia, selayaknya manusia. Apakah kau ajarkan anakku untuk sholat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Suro sudah mengerti sholat. Sholat adalah tiang agama. Kau mungkin dapat membangun rumah dengan tembok yang kokoh, tetapi jika tidak ada tiangnya, maka bangunan itu akan runtuh. Tetapi kau dapat membangun sebuah istana tanpa tembok, hanya mengandalkan satu tiang. Tetaplah menjadi anak yang berbakti kepada ayahmu. Ayahmu yang sekarang dan juga diriku sama. Mungkin diriku akan lebih banyak berterima kasih kepada dirimu, saudaraku. Baiklah, mungkin ini sudah waktunya saya akan bertemu dengan ibumu. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Pak karena telah bertemu dengan Suro. Saya yang seharusnya mengucapkan terima kasih banyak. Kau sudah menunjukkan kebaktianmu. Kau sudah menunjukkan tanggung jawabmu. Tumbuhlah besar. Jadilah manusia yang berguna bagi sesama. Pulanglah. Gunakanlah itu untuk mencari tahu jalan pulang. Dengan ini. Semuanya. Oke. Baik Pak. Terima kasih. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali.
pasti kapanpun kau membutuhkanku, aku selalu berada di dekatmu. Karena kau adalah diriku. Iya, Pak. Suro kan ingat itu, Pak. Pulanglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Bang? Bapak balikin. Mengko anu aku ceritain. Coba. Jadi Suro ini mempunyai nama dari Surya Gelung itu Damar Luhur. Mas Damar. Damar Luhur. Damar itu adalah cahaya ya. Lilin Damar. mentir apa sih? Bulan damar. Ya kan? Luhur. Aku juga nggak tahu. Udahlah. Ya, sepenting Suro punya nama dari Surya Gelung itu Damar Luhur. Kalau Suro kan memang saya memberi nama. Oke. Terus selain dari itu juga dia sekarang udah mau bertemu dengan Dewi Ratih karena Berarti kita juga harus bertemu dengan ibumu dong. Sama Ibu Suro? Membalikan ini? Enggak. tadi udah disampaikan katanya ini semua buat Suro. Bisa. Terus Itu apa? ini mustika tapi mustika Sulaiman katanya cuma 3. Mustika Sulaiman. Iya, cuma 3. Katanya sumber kekuatan ayah Suro. Itu Sumbernya dari semua sini. situ ya. Nanti katanya dia bisa bertahan lah, mengalahkan para iblis juga. Semua yang mengganggu itu dengan Tapi, Pak, Sulaiman. Suro kayaknya nggak perlu ini semuanya. Mau perlu apa enggak? Iya, Kita harus berterima kasih. Yang Garam. namanya juga. ini garam. Katanya, Oh, garam di sini. garam. Garam, Pak. Garam katanya kalau diambil nggak akan habis. Duh, orang sebenarnya kok ngobrol habis gimana? Ya, tadi ngomongnya gitu. Jadi Suro kan lebih banyak gitu. Katanya sumbernya selagi lautnya itu masih Nggak kering. dia akan terus ada katanya. Oh, pantes ibune Iya. dari laut ngasih kita garam. Tapi aku lama-lama pikirannya pasir Aku loh. juga ngerti pasir. Aku pikirnya pasir. Wah, ini pasti dia kasih pasir ini. Nah, ini cuma apa? Kalau misalnya cakep dong, makanya cakep banget. Juga Mustika Sulaiman. Keren. Itu berarti kita nggak usah ketemu dengan ibunya Nggak usah, kamu, nggak usah. katanya. Tadi cerita bapaknya sekarang suruh pulang. Baik, berarti tugas saya sama Lendra sudah selesai. Kak, Ya Om. Tunggu apa? nah, Ora. saya juga mau ucapin terima kasih buat Mbah Broto, juga Lendra sudah bersedia membantu saya. Saya nggak tahu jadinya kalau waktu itu pas saya sendiri nguber-nguber Suro nggak ketemu sama saya juga saya nggak tahu gimana. Tapi semua ini pasti sudah diatur sama yang Benar. nggak ada yang secara kebetulan. Terus juga terima kasih sama Lendra sama Mbak Broto Oh, karena siap. selalu direpotkan oleh Suro. Aman. Terima kasih banyak. Bapaknya sekarang juga udah seneng, dia mau bertemu dengan Dewi Ratih, dia mau berkumpul. Terus sekarang dia mau tinggal bersama Dewi Ratih Oh, di di istananya istananya kan Ratu. Kanjeng. Oke. Sekarang katanya kita suruh pulang. Yaudah, coba tutup apa ya? Coba dah. Udah, tutup dah. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Kita apa yang sudah disampaikan nanti saya sendiri akan melihat videonya. Mas, tutup Mas. Oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini video malam ini. Yang pasti saya ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah membantu doanya sampai di misi Suro bertemu dengan bapak juga ibunya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mulai sekarang boleh memanggil nama Suro juga boleh, memanggil Damar juga boleh untuk si Suro gitu ya. Mungkin gitu aja. Yang pasti tak ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendoakannya sampai kita selamat alhamdulillah sampai saat ini. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman ya. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.